Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang wawancara penggunaan smartphone di lingkungan masyarakat, rumah, dan sekolah. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Andana Dwi Rahmana dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Lubnadia Halisa dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyudia Suti dari absen 34. Dan perkenalkan, nama saya Sabila Tania Putri dari absen 32. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Iya, salam. Ini dengan Mas siapa? Dengan Dimas Saputra ya. Kita akan bertanya tentang seputar teknologi smartphone. Apakah berkenan? Boleh, silakan. Oke, pertanyaan pertama, kalau boleh tahu, Mas sudah menggunakan smartphone dari sejak kapan dan mengapa memilih menggunakan smartphone untuk menggunakan kegiatan sehari-hari? Saya menggunakan smartphone sejak tahun 2009. Kenapa saya menggunakan smartphone? Karena mengikuti zaman dan kerjaan saya pun kurang lebih harus menggunakan smartphone tersebut. Yang kedua, apa saja aplikasi di smartphone yang sering Mas pakai dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk aplikasi apa saja itu tentu banyak ya. Yang terpenting sih WhatsApp dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan Google juga penting juga sih, YouTube juga penting untuk menambah pengetahuan atau mencari tahu apa yang belum saya tahu ada di YouTube. Oke, baik Mas. Soal selanjutnya itu, dan seberapa membantunya sih Mas kalau boleh tahu smartphone itu dalam kehidupan sehari-hari Mas? Kalau untuk saya sendiri ya lumayan cukup membantu sih, karena kan pekerjaan sayanya juga menggunakan smartphone itu ya, jadi tentu membantu lah. Ya. Oke, lalu pendapat Mas tentang dampak positif dan negatif menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Tentunya kalau untuk dampak positif itu, kalau untuk yang dewasa kan tergantung pemakaiannya dia dan dia menggunakannya untuk apa aja. Kalau kita sendiri sih menggunakan untuk fasilitas pekerjaan, dan di smartphone sendiri kan bisa menyimpan banyak aplikasi seperti kayak e-wallet atau bank segala macem bisa di smartphone. Kalau untuk negatifnya itu ya paling dikurangin lah untuk pemakaian anak di bawah umur atau yang masih sekolah. Ya udah. Dan kira-kira apakah Mas pernah merasa kecanduan menggunakan smartphone? Kalau soal kecanduan sih enggak ya. Cuman kan karena kita menggunakan smartphone itu dengan setiap hari, atau bisa dibilang karena pekerjaannya juga pakai smartphone, jadi mau nggak mau ya kita pegang terus itu handphone. Tapi tetap ada batas waktunya, jam 10 malam udah disimpan. Lalu bagaimana cara Mas mengatasi rasa kecanduan dalam menggunakan smartphone itu? Ya paling kita kurangin pemakaian berlebihan sih. Paling pemakaiannya hanya untuk hal-hal penting, kayak kalau saya kan narik tuh paling kalau lagi nunggu orderan ya nggak harus dipegang, harus dipakai gitu handphonenya. Ya didiemin aja juga cukup sih. Iya. Oh, baik. Kalau gitu, makasih ya Pak atas jawabannya dan waktunya. Iya, siap. Oke, kali ini saya Kurnia Sandi dari kelas 9B. Saya ingin mewawancara Ibu. Sebelum kami memulai, dengan Ibu siapa kami berbicara? Dengan Ibu Novi. Oke, Ibu Novi. Jadi kali ini saya akan mewawancara Ibu. Oke. Oke, pertanyaan pertama, Bu. Ibu sudah menggunakan smartphone dari sejak kapan? Dan mengapa memilih menggunakan smartphone untuk melakukan kegiatan sehari-harinya? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Ibu itu sudah menggunakan smartphone itu dari tahun 2002. Nah, dari tahun 2002. Tapi saat itu hanya sebagai alat komunikasi, belum sekomplit sekarang. Jadi hanya sebatas alat komunikasi. Itu. Jadi dari tahun 2002. Ibu sudah menggunakan smartphone. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya sama teman saya nih Bu. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya. Dengan
siapa? Dengan Andana Dirahma dari Sama. kelas 9B. Nah, di kelas 9B. Oke, Iya, Bu. apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa saja aplikasi di smartphone yang sering Ibu pakai dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Untuk di smartphone ini, karena smartphone ya, berarti kan ini ponsel pintar. Kalau menurut perkembangan zaman dari tahun 2002 yang Ibu sudah gunakan, semakin tahun semakin canggih alat ini. Jadi Ibu saat ini menggunakan aplikasi yang paling Ibu banyak gunakan ya ada WhatsApp, ada Instagram, terus Ibu saat ini lagi suka banget ngedit video. Ibu pakai KineMaster, terus ada CapCut. Nah, itu yang paling Ibu suka dari aplikasi. Oh, oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu seberapa membantunya sih smartphone dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Ibu dalam kehidupan sehari-hari smartphone ini megang peranan penting ya, terutama untuk Ibu karena Ibu seorang guru. Jadi Ibu butuh banget tuh media pengajaran yang ada di dalam semua aplikasi. Nah, jadi ketika Ibu menggunakan sebuah media pengajaran dan Ibu melihat aplikasi tersebut, tapi Ibu bukan jadi plagiat, malah Ibu jadi terinspirasi untuk membuat media pengajaran yang lebih dari yang ada di contoh di aplikasi tersebut gitu. Jadi Ibu sangat suka sekali dengan adanya smartphone ini. Semakin canggih aja, semakin juga fitur-fitur yang dihadirkan juga semakin banyak. Oke, dari Ibu. Oke, selanjutnya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya. Pendapat Ibu tentang dampak positif dan negatif menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari apa saja sih? Nah, ini nih, ini bagian terpentingnya dari smartphone. Karena akhir-akhir ini ternyata kita sebagai media konsumtif ya, termasuk Ibu yang konsumtif. Tapi kan kalau Ibu udah hidupnya tuh udah maksudnya udah di zaman yang udah canggih sekarang. Tapi kamu kan memang baru nih lahir di dunia yang memang semua serba digital. Apa positifnya? Kalau positifnya menurut Ibu sangat terinspirasi dengan video-video khususnya pengajaran tadi. Tapi kalau buat kalian nih yang Ibu tanamkan, dampak positif banyak buat kamu, ya. Kamu jadi pintar untuk mengedit, kamu juga makin bagus deh untuk membuat video pembelajaran yang kamu buat yang ditugaskan juga oleh Bapak Ibu guru. Nah, negatifnya kalau buat Ibu nggak ada. Ibu karena memang Ibu itu sangat bijak lah ya kalau Ibu. Tapi kalau kamu saat ini kayaknya tidak bijak karena memang kamu itu tidak bisa membalanskan antara mana yang harus utama. Contoh, mungkin kamu lebih banyak kecenderungan kepada game online saat ini ketimbang dengan belajarnya. Jadi pesan Ibu, walaupun teknologi ini canggih, tapi utamakan dampak positif dan dampak negatifnya itu harus saling sejalan. Boleh kamu masuk ke dalam teknologi, boleh kamu menikmati teknologi, boleh kamu mengkonsumsi teknologi. Tapi pesan Ibu, banyakin ya dampak positifnya ketimbang negatifnya, oke? Oke Bu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya itu kira-kira Ibu pernah nggak merasa kecanduan menggunakan smartphone? Nah, alhamdulillah karena udah usia juga kali ya, Ibu nggak ada kecanduan. Tapi buat Ibu pesen nih untuk para pecandu yang sudah masuk ke dalam sebuah teknologi ini, hati-hati dan gunakan dengan bijak teknologi smartphone ini. Jadi smartphone itu udah pasti keren, smartphone itu udah pasti bagus. Tapi jangan sampai kecanduan ya. Kecanduanlah dalam belajar, bukan kecanduan dalam game online dan apapun itu. Oke? Oke, siap Bu. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir Ibu. Oke, pertanyaan terakhir. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi rasa kecanduan menggunakan handphone? Nah, kalau Ibu kan nggak ada rasa kecanduan nih. Tapi kalau buat pesan aja ya, buat kamu yang para generasi Z ini, jangan sampai dibilang kecanduan. Tadi pesan Ibu, kecanduanlah dalam belajar. Teknologi itu pasti smart,
Ibu juga berharap kamu semakin smart dan cerdas. Itu aja. Jadi kalau misalnya kecanduan, perbanyak berdoa, jangan bengong melulu. Bengong itu harus yang selalu positif ya. Harus jangan sampai negatif. Oke? Gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya. Jadi di sini saya Bila dan ini rekan saya. Saya Dias. Jadi di sini kita mewawancara Ibu mengenai smartphone. Apakah Ibu berkenan? Boleh berkenan. Nah, jadi kita lanjut aja ya Bu ke pertanyaannya. Jadi yang pertama itu, Ibu apakah sudah menggunakan smartphone sejak kapan dan mengapa menggunakan smartphone untuk kegiatan sehari-hari? Saya menggunakan dari tahun 2000 karena emang itu sangat penting buat sehari-hari untuk media sosial, untuk berjualan juga itu sangat mudah. Selanjutnya, apa saja sih aplikasi ya di smartphone yang sering Ibu pakai dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari itu apa aja Bu? Misalkan Dana, manfaatnya bisa buat jualan pulsa, jualan token, buat transfer dan lain-lain. Itu yang sering dipakai sehari-hari. Nah, enter. Dan seberapa membantunya sih Bu smartphone untuk kehidupan Ibu sehari-hari? Sangat membantu sekali. Kalau ada customer yang beli, kita bisa lewat smartphone. Oke, baik. Soal selanjutnya, apakah pendapat Ibu tentang dampak positif dan negatif menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dampak negatifnya itu sangat berdampak buat anak-anak kita karena bisa buat main game setiap hari hingga lupa buat belajar. Kalau dampak positifnya sangat membantu kita untuk berkomunikasi setiap hari. Baik. Dan kira-kira apakah Ibu pernah merasa kalau Ibu itu kecanduan menggunakan smartphone? Enggak juga sih, karena saya bisa menggunakan smartphone ini mungkin. Oh baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan jawabannya Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pada wawancara ini, penggunaan smartphone pada zaman sekarang tuh sangat berguna banget, kayak buat sekolah, kerja dan lain-lain. Terus untuk dampak positif dan negatif itu tergantung kita bagaimana cara menggunakannya. Mau ke hal yang baik atau hal yang buruk. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.